kita bertemu kembali di program di mana di sini kita tidak hanya membahas tentang rivalitas selama 90 menit di lapangan hijau, tapi di balik semua itu yang tentunya akan dibahas secara segar, tajam dan juga berbeda. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas sepak bola dari sudut pandang para wanita hebat dan cantik. Akan seperti apa dan bagaimana? Selamat datang di VAR bersama saya, Cesar Gunawan. Asik, ada cewek-cewek cantik. Gak usah berlebihan, Cesar. Biasa aja. Makasih. Irian, apa kabar? Baik, Kak Cesar gimana kabarnya? Baik dong. Kamu tadi di rumah Apa tuh? kesini naik apa? Online atau dijemput? Gak usah dijawab. Nanti dia modus kalau kamu bilang, oh tadi aku online. Pulangnya sama aku aja. Kita searah kok. Meskipun rumah dia di Bekasi. Oh gitu Iya, ya? dia akan tetap bilang searah. Ya. Gue udah pernah jadi korbannya. Gue udah pernah jadi korbannya. Semua diawali dengan chemistry, sama seperti kalian berdua. Gimana sih chemistry awalnya dengan sepak bola? Betul? Itu loh maksudnya. Oh, masuknya ke situ. Itu. Kita terlalu seuzon ya sama dia. Seuzon ya. Selamat. Habis pertanyaannya gitu kan di awal. Iya, soalnya openingnya tuh udah kayak yang mau nganter pulang gitu. Sebagai orang yang berpengalaman, gue udah bisa ngebaca gelagat-gelagat kayak gini nih mah udah. Saya mengantarkan program ya. Oh iya. Mau mulai nggak nih? Siap bos. Siap salah. Ada Irian Christina, ada juga ada Tamai. Hai. Yuk kita ngobrol tentang apa, bagaimana, dan kok bisa cewek-cewek cantik dan hebat ini suka sama sepak bola. Dari Irian. Irian, jatuh cintanya sama yang bundar-bundar sejak kapan? Yang bunda. Bola ya kan? Bola. Bukan bunda yang lain. Bukan. Bakso kan? Iya benar. Atau meja? Oke. Kamu sendiri, Irian. Aku pertama kali tuh suka sepak bola mungkin karena waktu kecil. Oke. Iya, nobar sama keluarga. Final 2002 Piala Dunia, Oke. Brasil lawan Jerman. Nah, makanya hari ini pakai Brasil. Korea Jepang tuh. Iya. Korea Jepang. Gitu. Awal Iya, mula iya, suka iya, sepak iya. bola tuh karena nobar bareng keluarga. Oh, keluarga. Iya. Berarti DNA-nya dari keluarga DNA nih dari ya. keluarga gitu. Kamu ngobrol aja dah. Iya, jadi gitu Kak. Pertama kali itu Kita karena kan sama ngobrol. keluarga. Ih, kan kita biar ada chemistry, Cesar. Iya begitu, emang harus begitu. Itu tadi dari Iren. Iya, Sekarang awalnya baru dari situ, nih. Kak. Kan? Sekarang Ke Anita Mai. Mai. Enggak mau Kalau mau jawab, iya, enggak. gimana? Nanya Mungkin lagi. harus dirayu baik-baik Kak, lebih iya. kayak sopan gitu. Oh iya benar. Yang benar. Mai. Mai. Mau gue balas? Bener. Oh iya bener juga. Tapi Kayaknya sama. emosi saya tersalurkan Oh iya, di sini. iya benar. Iya, enggak. Kamu sendiri, Aku tuh love and hate relationship sebenarnya sama bola. love-nya? Love-nya, hate-nya dulu boleh Oke, nggak? hate-nya boleh. Oke. Boleh. Nggak enaknya Jadi, dulu ya. hah? Nggak enaknya dulu Ya, ya. gak enak dulu lah ya. Hmm. Karena waktu kecil bokap itu bener-bener gila bola lah pokoknya. Oke. Bola, tinju, basket segala macam lagi Olahraga tonton. banget ya. Olahraga banget lah dia orangnya. Terus ada satu momen aku inget di hari Minggu, itu kan inget nggak kita generasi 90-an? Enggak. 90. Iya, itu aku. Oh iya itu aku dulu. Ya, Gen Z. kita Cak. hari Minggu inget nggak? Itu kan tayangan 90-an. Cesar. Oh iya, Mau oke, cepet selesai nggak nih? Oke, terus. Gue mau main padel Oh nih. iya, oke. Tetap ya. Jadi di hari Minggu itu kan tayangannya kartun semua. Pokoknya Iya. dari pagi sampai siang, sampai jam 12 siang itu kan kartun back to back kan. Nah ada satu momen itu hari, ada pertandingan tinju. Tinju. Ada pertandingan tinju, terus bokap kan TV kita cuma satu ya. Oke. Jadi saat itu gue pengen nonton kartun, bokap pengen nonton tinju. Tinju. Berantem lah, gue nangis lah, namanya anak kecil tantrum lah ya, tantrum segala macam. Gue dimarahin sama bokap, itu pertama kalinya bokap itu kayak main tangan sama gue. Jadi kayak gue shock dengan kayak kenapa nih gue nggak suka nih. Tapi karena gue sebel ya, sebel. Tapi kan makin lama makin sering ya ngelihat bokap tuh nonton dan segala macam. Mungkin dia ya namanya suka ya. Akhirnya lama-lama gue jadi terbiasa dan sangat familiar akhirnya sama sepak bola gitu. Bola, Jadi bokap oke. nonton ya gue ya udah nonton juga. aja. Oke, Itu pada saat itu. hate-nya. Kalau tadi Iren bilang jatuh cintanya pada saat final ya 2002 ya, Korea Jepang. Kalau kamu sendiri pada saat itu ngelihat klub apa, tim apa atau negara mana yang mungkin sedang bertanding atau pemain siapa? Wah itu gue nggak inget sih, masih kecil itu bokap, gue nggak tahu sukanya sama apalah waktu itu. Tapi kalau personal gue waktu itu kan gue bawain acara bola dari
Gue mau sebut tahun nggak jadi. Tahun Nggak 2010. Iya, Oke. benar lagi 2010. Chemistry nih, chemistry. Itu aku masih sekolah kayaknya. Oke. 2010. Kalau gue dulu Barcelona. Barcelona. Ya, gue dulu Barcelona, trio MSN. MSN. Ya, itu. Iya, Jadi iya. itu di era-era keemasan mereka. Jadi kayak akhirnya sukanya di situ gitu. Oh. Karena pas bawain acara bola, berita tentang mereka tuh banyak kan. Terus dibacakan. Jadi kita terpapar lah sama Iya, berita-berita iya. kayak gitu. Agak terdoktrin ya di Terdoktrin otak sama di juga, kupingnya. iya. Iya. Bener tuh bokap tuh. Ariel, tantrum kamu. Itu tato. Oh iya, sorry. Beda. Oke, sekarang ke Iren. Iren, ketika suka sama secara nggak sengaja ya, Iya. nonton, diajak sama keluarga. Pada saat itu apakah langsung mengikuti atau on off? On off. Oke. Karena mungkin masih Why? kecil ya. Jadi ya udah nonton kalau ada orang lain yang nonton, ngikut aja. Iya, Cuman bener pas udah gede ya kali ya, dari SMA ngelihat temen-temen tuh pada nonton bola, nggak cuma cowok, tapi cewek juga pada nonton bola. Bener, era Barcelona tuh ini banget. Emang doktrinnya tuh doktrinnya parah banget kenceng ya? itu. Barcelona Madrid ya, El Clasico, El Clasico. kenceng banget kalau di sekolahku. Nah makanya akhirnya jadi ngikutin bola lagi. Cuman lucunya aku nonton bola malah nggak ngikut teman-teman tuh klubnya sukanya Barca atau Madrid, tapi aku malah jatuh cinta sama Munchen, Bayern Munchen gitu. Oh, Bundesliga jatuh cinta. Justru, Iya. justru dia bukan di Spanyolnya malah jadi ke Jerman. Lebih seberang ya di Iya. Bundesliga ya. Kenapa? Itu mungkin ada faktor lain karena maaf, hostnya ada dua di sini. Iya. Bentar lagi Faruk ya, 2 nih ya hostnya ya. Maaf ya. Nggak apa-apa, Agak bagus dong. overlap dikit maaf, Mas Cesar. Tapi kenapa Munchen? Kenapa jadi Mia Sania? Mungkin ini karena aku juga suka main game juga ya. Aku suka PS kan. game. Main waktu itu tahun berapa ya? 10 sampai 12 gitu masih ya SMA menuju kuliah. Lagi suka main game PES Pro Evolution Soccer sama FIFA. Nah, di situ tuh entah kenapa aku megang Bayern Munchen setiap mainnya tuh menang mulu. Menang terus. Heeh. Emang sih. Dari situ. Iya. Tapi emang lagi jago-jagonya juga sih Jago-jagonya. pemainnya tahun segitu. Iya. Menang UCL juga kan Iya, 12-13. betul. Nah. Jadi ya udah dari situlah. Dari situ ya. Iya. Ngikutin terus. Ngikutin terus Bayern Munchen sama Jerman juga kebetulan Jerman. timnasnya juga sukanya Jerman. Oh, di Mannschaft ya. Iya. Kalau Mai, tak kenal maka tak sayang. Apa yang buat kamu suka sama, I don't know, mungkin klub juga atau timnas juga? Nggak usah pura-pura nanya. Nggak usah pura-pura nanya. Kita pura-pura nggak tahu. Buka semua ya sama Mai. Anggap aja ini baru kenal lagi nih. Oh iya, anggap aja kita baru kenal ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Oke, apa? Apa tadi? Ada klub, ada timnas kah, ada pemain kah yang mungkin kamu? Mungkin yang terdekat aja ya. Dari Piala Dunia kemarin ya. Jujur nih. Maaf, saya duduknya agak kurang ini ya. Belanda. Oh, Belanda. Ada siapa di sana? Ada Van Dijk, betul Ada nggak? Van Dijk, Oke. ada Gakpo. Oh iya, Nah, pemain ada apa siapa ya? lagi? Ada siapa Oh, lagi? iya. Siapa lagi sih? Siapa lagi sih? Sorry, out duluan ya? Oh iya. Nah jadi karena ada beberapa pemain Liverpool di sana dan kayaknya Liverpool sama Belanda itu punya kedekatan yang cukup erat gitu ya dari pemain-pemainnya. Ya akhirnya saya oke, kita lihat Belanda. Dan menariknya kenapa Belanda juga, inget nggak pas di awal-awal bahkan sebelum World Cup mulai ya, itu ada seorang bukan analis dia itu memprediksi, dia tuh punya prediksi Belanda yang bakal menang, inget nggak yang Iya, rame-rame lolos ke itu? final minimal ya, Iya, lolos ke final ya. minimal masuk Iya, final gitu. benar. Ingat nggak sih ada yang prediksi iya, itu? iya, iya. Nah dia tuh selalu memprediksi Piala Dunia itu selalu benar gitu. Nah di tahun ini dengan perhitungan-perhitungan statistik dan segala macamnya dia tuh bilang kayaknya Belanda bakal menang nih. Tapi saya mau membuktikan kalau teori saya salah gitu. Ya karena kita pendukung Belanda kan jadi kayak ada api-api semangat juga gitu kan ya. Oh Belanda Belanda, oke nih gitu. Oke. Oke mari kita lihat Belanda. Tahu-taunya jeng-jeng. Ternyata. Nah, hal tersebut kan Bye-bye. di satu sisi juga kayak menguji mental ya. Aduh, timnas jagoan aku out duluan, kalah duluan. Pernah nggak ada pengalaman juga yang lain mungkin apakah diminta untuk reportase ke luar negeri, keluar kota, dan itu pun juga cukup menguras mental. Menguras mental. Salah Aduh, satunya. Mungkin kamu ini. Aku belum sejauh itu sih. Oh, belum sejauh itu ya? Belum. Kalau gitu kita tanya balik Iya, aja gimana? Gimana pengalamannya pengalaman Kak Cesar? seorang ini suhu? Oh, Oke, suhu jadi tahun ya. 2010 ketika saya ke Afrika Selatan, Iya terus saya dihadapkan dengan dilema.
Oke. Apa Kiri saya nilainya? Luis Figo, kanan saya Zinedine Zidane. Jadi siapa yang mau ditanya? Yang di interview siapa? Foto sama siapa ya? Oh. Luis Figo akhirnya gitu. Oke, sekarang kembali ke kalian. Ketika kemarin sudah berakhir nih ya pesta sepak bola dunia ya dengan 48 tim, Spanyol jadi juara. Kira-kira pandangan kalian pribadi nih untuk pergeseran peta kekuatan sepak bola global saat ini, singkat aja dari Iren. Waduh, ini ngomongin soal taktik. Iya tadi. dong, sedikit aja. Wah, aku sih sebenarnya kalau untuk mengamati sampai segitunya belum sampai sana. Tapi kalau ngelihat permainan sekarang tuh lebih fleksibel sih Kak. Oke. Jadi nggak kaku kalau misalkan starting posisinya dia pemain di sini, dia kaku Nggak di akan sini di situ. enggak. Karena Oke. ketika pertandingan berjalan itu bisa berubah. Iya. Itu dari kamu. Itu. Mai. Aku setuju sama Iren pertama bahwa memang sepak bola sekarang itu mereka lebih progresif ya, Oke. mungkin istilahnya ya. Jadi nggak yang tiki taka terus atau bahkan dari susunan format pemainnya Iya. juga nggak selalu tetap ada perubahan gitu Iya, kan. oke. Tapi yang kedua yang aku lihat paling berbeda gitu adalah di mana kita melihat era sepak bola dari para pemain legendaris lah ya bisa kita Iya, katakan oke. atau para pemain senior ini beralih era Iya. ke sepak bola modern di mana dikuasai oleh anak-anak muda Muda, yang wow, let's say Lamine Yamal, ada Barcola juga ya kan. Iya. Yang baru direkrut sama Munchen Saibari sama Saibari. Nini ada Brown, Saibari iya. juga ya meskipun nggak muda-muda banget kalau dibandingin sama Yamal ya. Tapi apa namanya kehadiran mereka itu kan memberikan banyak warna baru begitu di sepak bola dan kelihatan banget era sepak bola konvensional sama modern itu sudah mulai membaur dan bahkan kayaknya dengan menangnya Spanyol ini era sudah berganti, Berganti ya. inilah masa begitu. Satu lagi sih Kak, Apa dengan era modern ini kita dimanjakan sesuai dengan nama program ini, VAR. Iya kan? Iya, iya. Teknologi iya, VAR tuh teknologi buat kita jadi semakin tahu, semakin adaptif juga, Iya, ya kan? benar. Spider Cam. Iya. Iya. Dan mungkin juga 2030 nanti akan ada sesuatu yang baru juga. Iya nggak sih? Siapa Iya, tahu, betul. ya Yes, kan? yes, yes. Sepak bolanya ada chipnya dalamnya, ya Betul. kan? Ada Spider Cam tadi, ada VAR 2030. Bisa ya, kameranya kayak di gimana mana-mana ya? ya. Nah, tapi yang jelas perempuan dan sepak bola kayaknya, dan Anda juga pasti setuju, nggak bisa tuh ya dijauhkan. Setelah ini kita akan sedikit lagi membahas tentang perempuan dan sepak bola. Tetap di sini ya, di VAR. Pelatih atau timnas yang menurut kamu cukup menyita perhatian kamu secara pribadi. Siapa dan kenapa? Ada satu sih sebenarnya yang paling mencuri perhatian itu adalah